Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Jadi, memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C elemen bilangan real atau bilangan asli dan A tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, cara menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ada 3, yaitu cara yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapi akar sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC. Nah, metode yang pertama yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran atau yang biasa kita sebut dengan faktorisasi adalah menyatakan penjumlahan suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang cara memfaktorkan, kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuk yang pertama yaitu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Yang kedua, persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat dengan C bernilai 0. Kemudian, persamaan kuadrat dengan nilai B sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mencari akar persamaan dengan memfaktorkan jika A-nya bernilai sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Di sini A-nya itu 1, karena yang tertera hanya X pangkat 2, B-nya minus 5, dan C-nya 6. Nah, dalam memfaktorkan, yang perlu kita perhatikan yaitu mencari perkalian bilangan yang menghasilkan konstanta atau C, dan jika dijumlahkan menghasilkan koefisien X atau B. Nah, seperti contoh ini, kita dapat perkalian yang menghasilkan jika dikalikan menghasilkan 6 dan jika dijumlahkan menghasilkan minus 5, yaitu minus 2 dan minus 3. Nah, di sini kedua tanda kurung ini kita kasih X karena kan X pangkat 2, jadi masing-masing kita kasih X. Nah, jika sudah seperti ini, masing-masing kita pisah dan kita sama dengankan dengan 0 untuk mencari X1 dan X2 atau untuk mencari akar-akar persamaannya. Nah, X kurang 2 sama dengan 0 dan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, variabel X kita simpan di ruas kiri dan konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, minus 2 pindah ruas berarti positif. Kemudian untuk X sama dengan 3 karena pindah ruas menjadi positif ya. Jadi untuk akar-akar persamaannya yaitu 2 dan 3. Jadi didapat akar persamaannya dengan memfaktorkan tadi yaitu 2 dan 3. Kemudian jika nilai A-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Contohnya, di sini dari contoh soalnya kita lihat bahwa A-nya itu bernilai 2. Nah, di sini jika kita mau faktorkan, mencari faktornya ini, kita harus mengalihkan ini terlebih dahulu, nilai A-nya dengan nilai C-nya. Jadi 2 dikali 3 berarti 6. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat, 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, dengan jika kita tadi sudah mengalihkan koefisien X kuadrat dengan C, maka kita ubah ke bentuk yang seperti ini.
kita mencari perkalian yang menghasilkan 6 dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 5, yaitu 2 dan 3. Nah, A-nya tadi kan 2, berarti di sini kita tulis 2. Jadi 2 dalam kurung X ditambah 2, dalam kurung lagi X ditambah 3 sama dengan 0 per 2. Nah, di sini dibagi 2 karena ini adalah kita mengikuti cara yang ini. Nah, jika A-nya itu tidak bernilai, jika A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 0, maka jika kita memfaktorkannya, kita harus membagi dengan nilai A. Nah, selanjutnya, setelah kita bagi tadi ini, dengan masing-masing kita bagi dengan 2, menjadi 2X ditambah 1, X ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu, kita sama dengankan dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, dan X tambah 3 per 2 sama dengan 0. Nah, menjadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan minus 3 per 2. Jadi akar-akarnya yaitu minus 1 dan minus 3 per. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat jika C-nya sama dengan 0. Nah, bentuk persamaannya akan seperti ini. Nilai C-nya itu tidak ada atau nilai C-nya itu 0. Nah, caranya yaitu kita keluarkan yang bisa dikeluarkan. Nah, ini kan ada 4x pangkat 2 dikurang 20x. Nah, kita keluarkan 4x-nya ini. Nah, kemudian yang tersisa di dalam kurung yaitu x dikurang 5. Mengapa x dikurang 5? Jika ini kita kali masuk, maka menghasilkan persamaan ini. Nah, 4x dikali x berarti 4x kuadrat. Nah, 4x dikali 5 berarti 20x. Nah, ini sama halnya saja. Nah, ini merupakan faktor dari persamaan 4x kuadrat dikurang 20x. Nah, setelah seperti ini, sama dengan contoh yang sebelumnya, kita sama dengankan dengan 0. Nah, 4x sama dengan 0 dan x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini akan menjadikan 0 per 4. 0 per 4 kan hasilnya 0, berarti di sini x-nya sama dengan 0. Dan kemudian ini x negatif 5 pindah ruas berarti positif, x sama dengan 5. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah 0 dan 5. Nah, di dalam jika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, jika c-nya bernilai 0, maka salah satu akar-akarnya akan bernilai 0. Nah, sekarang kita mencari akar persamaan jika b-nya yang bernilai 0. Nah, contohnya yaitu x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini di dalam memfaktorkannya ini sebenarnya caranya yaitu kan kita mengingat di sini kita itu akarkan. Nah, x kuadrat dikurang 16 sama halnya dengan x dikurang akar 16 x dikali x ditambah akar 16. Akar 16 dikali akar 16 kan hasilnya adalah 16. Jadi sama halnya saja jika kita ubah ke bentuk seperti ini atau kita faktorkan ke bentuk seperti ini. Nah, ingat kita akarkan. Kosakannya kita akarkan. Nah, selanjutnya x dikurang akar 16 dikali x ditambah akar 16 sama dengan 0. Nah, akar 16 berapa? Itu 4. Jadi hasilnya adalah x dikurang 4 dikali x ditambah 4. Nah, sudah seperti ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, x dikurang 4 sama dengan 0 dan x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi variabel x-nya di ruas kanan dan konstantanya di ruas kiri. Nah, karena minus 4 tadi pindah ruas menjadi positif 4.
Kemudian ini positif 4 pindah ruas, maka menjadi negatif 4. Jadi untuk persamaan ini, persamaan bentuk jika B-nya bernilai 0, maka ada nilainya itu ada yang bernilai positif dan ada yang akar-akarnya itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, jadi untuk persamaan ini akar-akarnya yaitu 4 dan minus 4. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.